Pernah nggak kalian berpikir, saat menanam padi anakan udah banyak tapi kok hasil panen tetap segitu-segitu aja? Tenang, di video ini, saya akan bahas rahasia 4 jenis pupuk yang bisa bikin anakan padi jadi lebih banyak dan produktif, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Penasaran? Yuk, simak sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu buat dukung channel ini. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo rekan tani, selamat datang di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini, kita akan bahas satu tips spesial yang sering menjadi kunci keberhasilan para petani dalam memperbanyak anakan padi di sawah. Bagi banyak petani, memperbanyak anakan padi adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan hasil panen. Tapi, jangan sampai salah paham. Tidak semua anakan bisa menjamin hasil panen yang melimpah. Penting sekali untuk memastikan bahwa anakan yang dihasilkan adalah anakan yang produktif, yang nantinya dapat menghasilkan bulir-bulir padi berkualitas. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai cara-cara memperbanyak anakan padi produktif dengan menggunakan 4 jenis pupuk andalan yang sudah terbukti efektif di lapangan. Pastikan kamu ikuti terus pembahasan ini sampai akhir, karena ada banyak tips praktis yang bisa langsung kamu aplikasikan di lahan kalian. Rekan-rekan, anakan padi produktif adalah kunci sukses panen melimpah. Apa yang dimaksud dengan anakan padi produktif? Anakan yang produktif adalah tunas-tunas yang tumbuh pada fase vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman, umumnya di usia 0 sampai 45 hari setelah tanam. Pada fase ini, pertumbuhan padi sedang berada di puncaknya, sehingga anakan yang terbentuk di masa ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan bulir-bulir padi yang berkualitas. Jika kita membiarkan anakan terbentuk di atas usia 40 hari, biasanya anakan ini cenderung tidak produktif. Artinya, tunas yang muncul di luar fase vegetatif ini tidak akan menghasilkan bulir yang optimal, sehingga meskipun jumlahnya banyak, hasil panennya tetap tidak maksimal. Nah, setelah kita memahami pentingnya anakan produktif, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memperbanyak anakan padi pada waktu yang tepat, yaitu saat fase vegetatif? Disinilah kita membutuhkan pupuk yang tepat dan bernutrisi tinggi, yang mampu merangsang tumbuhnya anakan-anakan baru. Selain faktor kesuburan tanah, pemberian nutrisi yang tepat akan sangat membantu dalam memicu pertumbuhan anakan baru yang produktif. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, ada 4 jenis pupuk yang direkomendasikan untuk memperbanyak anakan padi pada fase vegetatif ini. Berikut adalah jenis-jenis pupuk tersebut. Pupuk pertama yang sangat direkomendasikan untuk memicu anakan padi adalah pupuk daun dengan merek dagang Ultradap. Ultradap ini adalah pupuk makro majemuk yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat yang berperan besar dalam merangsang pertumbuhan tunas baru. Saat padi sedang dalam fase vegetatif, kebutuhan akan unsur nitrogen sangat tinggi karena nitrogen berperan dalam pembentukan daun dan tunas. Fosfat di sisi lain sangat diperlukan untuk memperkuat akar dan mendukung proses pembelahan sel yang memungkinkan terbentuknya lebih banyak tunas dalam satu rumpun. Jadi, pemberian Ultradap ini dapat meningkatkan jumlah anakan produktif. Untuk dosisnya kita bisa gunakan 4 sendok makan per tangki dan aplikasikan 7 hari sekali, di padi umur 7 sampai 45 hari setelah tanam. Pupuk kedua yang direkomendasikan adalah pupuk mikro dengan merek dagang Java Green. Pupuk ini mengandung unsur mikro yang membantu akar tanaman padi dalam menyerap unsur hara makro dengan lebih efisien. Pupuk mikro seperti Java Green menyediakan unsur mikro esensial seperti zat besi, tembaga, seng, dan mangan
yang walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, sangat penting untuk proses pertumbuhan tanaman. Dengan bantuan pupuk ini, akar padi menjadi lebih sehat dan kuat, sehingga mampu menyerap nutrisi makro dengan maksimal. Pupuk ketiga adalah pupuk Suma SP. Suma SP ini termasuk pupuk majemuk berbentuk cair yang dirancang dengan teknologi nano. Ini artinya, pupuk ini punya partikel super kecil yang memudahkan penyerapan oleh tanaman, jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Suma SP ini kaya akan unsur hara makro dan mikro, asam amino, dan juga zat pembenah tanah. Cocok banget buat tanaman yang sedang dalam fase vegetatif, alias saat padi baru mulai tumbuh. Nah, dalam Suma SP ada kandungan nutrisi makro dan mikro, bakteri pemenah tanah yang disebut bakteri endofit, serta zat pengatur tumbuh tanaman seperti GA3, auksin, sitokinin, dan giberelin. Dengan begitu, tanaman lebih cepat menyerap nutrisi dan mampu tumbuh subur hingga 4 kali lipat dari biasanya. Apalagi ditambah dengan adanya asam humat yang mampu menetralkan pH tanah asam hingga mencapai standar pH ideal yaitu 6-7. Kabar baiknya, pupuk ini bisa membantu kita menghemat penggunaan urea hingga 30%. Jadi cocok banget kan? Untuk dosisnya kita bisa aplikasikan di padi umur 7, 15, 30 dan 45 hari setelah tanam dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki yang 16 liter. Lalu yang terakhir ada pupuk cair Laili 2000 yang mengandung unsur hara makro, mikro, serta zat perangsang tumbuh yang lengkap. Pupuk cair ini sangat efektif dalam merangsang pembentukan tunas dan akar baru yang tentunya akan membantu memperbanyak anakan dalam rumpun. Laili 2000 juga mengandung zat perangsang tumbuh yang memungkinkan padi untuk lebih cepat dalam membentuk anakan. Dengan pemberian pupuk cair ini, tanaman padi akan lebih cepat merespons pemberian nutrisi sehingga hasil perbanyakan anakan akan terlihat lebih cepat. Sekarang kita telah mengetahui 4 jenis pupuk yang efektif untuk memperbanyak anakan padi. Selanjutnya mari kita bahas cara aplikasinya. Untuk waktu aplikasi, pastikan pupuk-pupuk ini diberikan saat padi berada pada fase vegetatif, yaitu antara usia 0 sampai 45 hari setelah tanam. Dan sesuaikan dosis sesuai dengan kebutuhan tanaman. Umumnya, pupuk daun Ultradap dan Java Green bisa diberikan setiap 2 minggu sekali, sedangkan pupuk Suma SP sebaiknya diberikan dengan jeda waktu yang sama. Untuk teknik penyemprotannya, penyemprotan pupuk daun dan cair sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, saat matahari tidak terlalu terik untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Jadi untuk kesimpulannya, dengan memahami cara kerja keempat pupuk ini dan mengaplikasikannya secara rutin, anakan padi produktif dapat terbentuk lebih banyak dan berpotensi meningkatkan hasil panen kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa kontennya bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan, salam sukses petani Indonesia.